Kalau Nyai Roro Kidul berkuasa di Laut Selatan, maka Dewi Lanjar adalah penjaga arus di Laut Utara. Dari cinta yang dikhianati, lahir kekuatan laut yang menelan badai. Inilah kisah wanita yang menolak menyerah pada nasib Dewi Lanjar, sang ratu dari Pekalongan. Di masa kerajaan Mataram, ketika laut masih suci dan angin membawa doa para pelaut, hidup seorang perempuan muda bernama Dewi Lanjar. Ia berasal dari keluarga sederhana di pesisir Pekalongan, lemah lembut tapi matanya menyimpan cahaya keberanian. Lanjar menikah muda dan hidupnya sempat bahagia. Namun kebahagiaan itu hanya sebentar. Suaminya meninggal setelah sebulan pernikahan, meninggalkannya sendirian di dunia yang kejam. Karena itulah orang-orang memanggilnya Lanjar, yang artinya janda muda dalam bahasa Jawa. Kesedihan membuatnya kehilangan arah. Setiap malam ia duduk di tepi pantai, berbicara pada ombak seolah berbicara dengan suaminya. Kalau benar cinta itu bisa menembus dunia, bawalah aku kemanapun kau pergi, asal bukan dalam kesepian ini. Sampai suatu malam datang angin kencang dan kabut tebal menutupi pantai. Dari balik kabut itu muncul sosok wanita berpakaian hijau, anggun, tapi berwibawa, matanya bercahaya seperti laut dalam. Itu adalah Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Ia mendekati Lanjar dan berkata, "Air matamu memanggilku, wahai wanita yang ditinggal cinta. Kau punya hati yang kuat. Ikutlah denganku dan aku akan jadikanmu penguasa di Laut Utara." Lanjar terdiam antara takut dan kagum. Tapi Nyai Roro Kidul mengulurkan tangan dan dalam sekejap ombak besar datang menelan tubuhnya ke dasar laut. Ketika ia membuka mata, Lanjar berada di istana kristal di bawah lautan, dikelilingi cahaya hijau dan suara gemuruh arus. Di sana ia belajar kekuatan laut, bagaimana mengendalikan badai, menenangkan gelombang, dan menjaga para pelaut dari bahaya. Namun semakin kuat kekuatannya, semakin dalam pula luka di hatinya. Suatu hari, ia mendengar kabar dari dunia atas. Lelaki yang dulu ia cintai, ternyata masih hidup. Ia tertipu, suaminya bukan mati, tapi menikah lagi dengan wanita lain. Air laut mendidih, langit mendung. Lanjar menatap laut dengan mata berair. Kalau cinta bisa berbohong, biarlah aku jadi kebenaran yang tak akan tunduk pada siapapun. Sejak saat itu, ia tak lagi menjadi manusia, melainkan Dewi Lanjar, penguasa arus Laut Utara. Ia mendiri di perairan Pekalongan hingga pantai Selamaran, menjadi penjaga pelaut, tapi juga penguji hati manusia. Orang bilang, kalau Laut Utara tiba-tiba tenang setelah badai besar, itu karena Dewi Lanjar sedang lewat menenangkan amarahnya sendiri. Kadang, nelayan melihat siluet wanita berambut panjang mengenakan selendang hijau, berjalan di atas air, lalu lenyap bersama angin. Luar hebat tahu. Itu dia sang penjaga yang dulu manusia, tapi kini menjadi legenda. Dan sampai hari ini, setiap upacara laut di Pekalongan, para nelayan masih menabur bunga dan berdoa ke arah utara. Mereka memohon keselamatan, karena mereka tahu, di balik ombak yang lembut dan angin yang menenangkan, masih ada mata Dewi Lanjar yang selalu berjaga. Dewi Lanjar tak lahir dari laut, tapi dari air mata manusia yang tak sanggup menanggung kehilangan